Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almanda Pinapiti Gunawan dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191060. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum yang menjelaskan tentang perbedaan versi lama dan versi baru RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi RPP yang termasuk ke dalam kurikulum 2013 dan RPP yang sesuai dengan surat edaran Mendikbud 14 tahun 2019 yaitu ada versi lama RPP kurikulum 13, yaitu terdiri dari yang pertama identitas sekolah, yang kedua yaitu mata pelajaran, kelas ataupun semester. Lalu yang ketiga adalah materi atau submateri, yang keempat ada tahun pelajaran, yang kelima ada alokasi waktu, dan yang keenam ada kompetensi inti. Yang ketujuh kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan tujuan pembelajaran. Yang ke-9 yaitu materi pembelajaran, dan yang ke-10 yaitu modal pembelajaran. Ke-11 ada media pembelajaran, ke-12 ada sumber belajar, dan yang ke-13 langkah-langkah pembelajaran. Lalu yang ke-14 ada ataupun yang terakhir itu adalah penilaian. Jadi itu yang ke-14 barusan yang saya sebutkan adalah yang termasuk ke dalam versi lama RPP kurikulum 13, yaitu kurikulum 13. Lalu yang selanjutnya yang membedakan dari versi lama dengan versi baru yaitu di sini saya akan menjelaskan juga apa aja yang termasuk ke dalam versi surat edaran Kemendikbud atau Mendikbud ke-14 tahun 2019. Sama halnya dengan yang tadi, yaitu ada identitas sekolah, ada mata pelajaran kelas atau semester, ada materi dan sumber materi, dan yang keempat ada tahun pelajaran, yang kelima ada alokasi waktu, dan yang keenam ada kompetensi inti. Nah, mungkin itu yang membedakan dengan kurikulum yang tadi, yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu kurikulum 13. Dan yang ketujuh ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan yang keempat yang kesembilan ada asesmen. Jadi dari perbedaan tersebut kita atau saya bisa membedakan. Jadi dalam pembedaan tersebut kita sebagai pendidik atau guru tentu harus bisa merubah kembali RPP yang sudah kita buat dengan menyederhanakan komponen-komponen tersebut, sehingga dapat tersusunlah RPP yang kita kenal dengan istilah satu lembar, walaupun pada penghujungnya bisa terjadi 2 lembar ataupun 3 lembar, bahkan ataupun lebih. Adapun dalam kegiatan pembelajaran tersebut kita tetap mengacu kepada yang pertama terintegritas atau lintas kompetensi dasar mata pelajaran lain. Lalu yang kedua ada 4C atau L14. Yang ketiga ada literasi baru, numerik dan karakter. Yang keempat ada hots and home. Yang kelima ada pedagogi atau self-determined learning. Yang keenam ada mengenali potensi kecerdasan, dan yang ketujuh ataupun yang terakhir itu adalah majemuk siswa. Dari beberapa kriteria kita bisa membedakan mana RPP kurikulum 2013 versi lama dan mana RPP kurikulum 13 versi terbaru sesuai dengan surat edaran Mendikbud 14 tahun 2019. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk perbedaan versi lama dan juga perbedaan versi baru. Lalu di sini saya akan mencontohkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Mata pelajaran penjaskes, materi pokoknya memahami gerakan permainan bola voli dari passing atas, passing bawah, spike, dan juga permainannya. Kelas dan semesternya yaitu semua usia. Alokasi waktunya 2 kali 60 menit.
Jadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu kompetensi dasarnya meliputi memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana ataupun tradisional. Jadi seorang peserta didik di sini harus memahami dulu gerak spesifiknya, dari mulai gerak passing bawah, passing atas, spike, dan juga pola permainannya itu sendiri. Lalu indikator pencapaian kompetensinya yaitu kognitif. Ada siswa dapat mengetahui cara melakukan spesifikasi gerakan dasar passing bawah, passing atas, dan spike dari permainan bola voli tersebut. Lalu dapat menganalisis dan menjelaskan gerakan dasar passing bawah, passing atas, dan spike. Lalu psikomotornya yaitu siswa dapat mempraktikkan gerakan dasar passing bawah, passing atas, dan juga spike dari permainan bola voli tersebut. Lalu siswa dapat melaksanakan permainan bola voli dengan teman sebayanya, yaitu secara berkelompok dengan ataupun tim, yaitu 6 orang. Lalu indikator afektifnya, siswa aktif melakukan proses pembelajaran dengan menjaga etika. Lalu selalu membaca doa untuk memulai dan menutup kegiatan. Selalu diutamakan untuk berdoa dulu dan juga sebelum melakukan pembelajaran atau olahraga tersebut. Lalu siswa bisa menghargai dengan sesama teman sebayanya, yaitu bisa menghargai dan juga bekerja sama dalam tim. Lalu yang kedua dalam kompetensi dasarnya itu adalah mempraktikkan gerak spesifikasi dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan dalam berbagai permainan bola besar, mau itu sederhana ataupun tradisional. Indikator secara kognitifnya yaitu siswa dapat mengetahui cara melakukan spesifikasi gerakan passing bawah, passing atas, dan spike dari permainan bola voli, sama dengan halnya yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media pembelajaran berupa praktik lapangan, yaitu langsung dipraktekkan dan dilakukan oleh peserta didik tersebut di lapangan olahraga. Maka peserta didik diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk bermain dan melaksanakan kegiatan permainan bola besar. Salah satunya adalah permainan bola voli, baik itu bola voli ataupun sepak bola. Lalu materi pembelajarannya itu gerakan dari passing bawah, passing atas, dan spike dari permainan bola voli. Kegiatan pembelajaran, kegiatan awalnya itu peserta didik dibimbing oleh guru melakukan pengecekan siswa. Lalu selanjutnya berdoa sebelum memulai kegiatan dan melaksanakan pemanasan dengan suatu permainan yang menggembirakan peserta didik, misalnya ucing-ucingan. Lalu juga ada masih banyak lagi deh pokoknya. Lalu yang kedua itu ada kegiatan inti. Pertemuan pertama, peserta didik mengamati suatu contoh gerakan passing bawah oleh guru yang sudah dipraktikkan oleh guru. Setelah itu peserta didik melakukannya dengan dibagi 2 tim atau berpasangan yang sesuai. Lalu melakukan pembelajaran passing bawah dengan games tambah skor 3x5. Lalu setelah itu tim yang kalah melakukan hadiah atau mendapatkan hadiah yang istimewa, yaitu hukuman untuk tim yang kalah. Lalu selanjutnya peserta didik mengamati suatu contoh gerakan passing atas oleh guru. Setelah itu peserta didik melakukannya dengan dibagi 2 tim, sama halnya dengan yang tadi. Jika yang tadi melakukan passing bawah dan yang kedua itu adalah melakukan passing atas, sama halnya dengan yang tadi. Kalau peserta didik yang kalah mendapatkan hadiah istimewa, yaitu hukuman. Lalu yang selanjutnya adalah permainan dengan tim campur 2 set permainan. Jadi di dalam timnya dibagi 2, jadi ada 2 tim, dan juga melakukan permainan campuran dalam 2 set permainan. Nah, lalu pada pertemuan keduanya, peserta didik melakukan kembali semua aktivitas yang sudah dilakukan pada pertemuan pertama.
tetapi tidak lama setelah itu menjelaskan atau mempresentasikan gerak dasar yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu selanjutnya permainan bola voli dengan 2 tim campur berbeda gender. Kalau yang kemarin itu campur dalam 2 set permainan, yang selanjutnya pada pertemuan kedua itu jadi dicampur, wanita dengan yang pria itu dicampur. Lalu kegiatan penutupnya, guru membimbing peserta didik melakukan refleksi terhadap materi yang telah dibahas, menyimpulkan materi. Penilaiannya yang dilakukan oleh guru ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam pengetahuan, guru harus menilai peserta didik diberi satu waktu untuk menjelaskan kembali apa yang sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi seperti diskusi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan silakan ke depan, itu masuk penilaian terhadap pengetahuan oleh seorang guru. Lalu yang kedua ada keterampilan, menilai cara melakukan gerakan dasar passing bawah, passing atas, spike dalam permainan bola voli. Jadi seorang guru dapat melakukan penilaian secara keterampilan itu dengan tes passing bawah ke tembok, passing atas ke tembok, spike melewati net, dan juga banyak hal lainnya. Nah, di sini juga guru dapat menilai dengan tes tersebut. Jadi itu termasuk ke dalam tes keterampilan. Yang ketiga adalah yang terakhir ataupun penilaian sikap. Menilai sikap selama peserta didik melakukan kegiatan belajar secara individu maupun berkelompok. Guru juga menilai, termasuk ke dalam penilaian, bagaimana si peserta didik melakukan sikapnya ataupun bersikap di dalam pembelajaran, baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Apakah dia berkelompok. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.